2.000 hektar tanah di Tanah Marin dibabat hanya untuk kepentingan oligarki dan ketamakan dan kerakusannya, dan juga ini Raja Ampat yang indah mulai hancur karena ketamakan dan kerakusan oligarki dan penguasa dengan slogan demi proyek strategis nasional. Tetapi kita di dunia ini sekarang ini lebih banyak dikuasai roh kesenangan, ambisi, kekuasaan, status quo, ketakutan akan kehilangan kenikmatan, kesenangan, kehilangan pujian, dan seterusnya. Inilah yang membelenggu roh Kristus di dalam diri kita. Situasi konflik bersenjata dan kekerasan sosial yang terus berlangsung selama 60-an tahun di tanah Papua sehingga hari ini adalah contoh konkret dari kita manusia di Indonesia ini, di Papua ini yang mengandalkan roh duniawi, roh kedagingan, roh ambisi, roh ketamakan dan kerakusan, ideologi kapitalisme yang menggerogoti semua pemimpin dan kita semua, sehingga menciptakan konflik untuk kepentingan sesat. Karena itu ambisi dan ketamakan dan kerakusan untuk eksploitasi sumber daya alam di Papua ini, maka terciptalah konflik bersenjata, konflik sosial, kebencian, konflik di atas konflik karena kepentingan dunia dan roh dunia. Kalau roh Kristus pasti adalah damai, adalah sukacita, adalah menghormati hak-hak hidup manusia dan menghormati hak alam ciptaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pihak yang berjuang untuk mempertahankan alamnya, hutannya, budayanya, itulah mereka yang dikuasai oleh Roh Kudus, berani untuk terus bersuara tentang hak-hak hidupnya. Tapi pihak yang menciptakan konflik adalah roh kejahatan yang menguasainya demi kepentingan kapitalisme, kepentingan imperialisme, oligarki, dan semuanya. Inilah roh dunia ini, roh kedagingan. Oleh karena itu, saya kira 2.000 hektar tanah di Tanah Marin dibabat hanya untuk kepentingan oligarki dan ketamakan dan kerakusannya, dan juga ini Raja Ampat yang indah mulai hancur karena ketamakan dan kerakusan oligarki dan penguasa dengan slogan demi proyek strategis nasional. Inilah roh dunia. Apakah kita mau ikut dengan roh dunia seperti ini, menghancurkan alam, menghancurkan sesama, ataukah kita mengikuti roh Kristus yang adalah roh pemersatu, roh yang menghargai keutuhan keindahan alam, roh yang menghormati martabat manusia dan hidup manusia. Semoga umat sekalian yang menerima sakramen Krisma hari ini mampu dikuasai Roh Kudus dan kita semua. Kita mampu dikuasai Roh Kristus untuk mengatakan kebenaran, untuk berjuang mengatakan kehidupan yang sejati, untuk berjuang tentang keadilan dan perdamaian, untuk berjuang untuk mempertahankan persaudaraan yang sejati, bukan semu demi kepentingan sesat dunia ini. Kita berdoa semoga kita setiap saat, apalagi yang hari ini menerima Krisma, harus berani mengatakan kebenaran Kristus adalah kebenaran sejati daripada kebenaran dunia yang adalah palsu, sesat saja. Kita tidak perlu takut karena bacaan hari ini mengajak kita, kalau kita mengikut Roh Kristus, kita akan disiapkan kemuliaan kekal bagi kita semua dalam kemuliaan bersama Allah di surga. Amin. Banyak para pemimpin sekarang itu kan dikontrol ya. Gerak-geriknya dikontrol dalam artian dari beberapa partai yang terkait. Di situ ada ketum, di situ ada ketua partai. Nah, bisa jadi memang isu-isu seperti itu berangkatnya dari tidak dari keputusan dari pemimpin itu sendiri, baik itu dari gubernurnya sendiri ataupun dari beberapa pemimpin daerah lainnya, bisa jadi seperti itu ya. Karena apa ya, karena kembali lagi gitu, dia juga nah
pertanyaan ada apa? Karena kita melihat kayak seperti alat aja ya Bang ya. Eh, Alat dari orang-orang yang memang penuh dengan keserakahan, ketamakan, atau apapun lah itu ya jenisnya. Dan mereka petinggi-petinggi ini kan banyak yang bahasa kasarnya seperti boneka ya, alat boneka. Udah kamu bikin ini, kamu bikin itu, kamu bikin ini, kamu bikin itu. Kembali lagi karena apa? Ketika ia mendapati sebuah jabatan Kalau seperti itu di season makernya ada ini berarti Bang. Ya, ya. Contoh gini Bang, ini analogi ya, ini analogi saja. Saya menjadi ketua, misalkan dalam kita persempit analoginya. Saya menjadi ketua sebuah organisasi dan itu saya dapatkan jabatan itu dari banyak dukungan. Nah, dari banyak dukungan, dari banyak kekuatan pihak lainnya. Seperti Abang Host memberikan saya dukungan, memberikan saya power. Seperti misalkan Bang Kertas memberikan saya power, memberikan saya ini dan itu. Nah, lalu apakah saya bisa mengambil keputusan sendiri di situ, sementara pada awalnya kita bertiga sudah kong kali kong sudah bekerja sama sebelum saya menjadi ketua organisasi ya, sebelum saya menjadi ketua organisasi. Nah, bisa saja seperti itu. Makanya kalau pertanyaannya ada apa gitu ya, ada apa tadi? Ini binernya hilang Bang. Jadi saya lupa pertanyaannya. Ada apa ya, kok parah menteri selalu mengeluarkan keputusan bikin gaduh? Nah, kan itu ya, bikin gaduh. Misalkan di atas saya ada Abang Host gitu kan, di atas saya ada Abang Host. Terus Abang Host bilang ke saya, Bang Ama, kamu bikin satu isu, kamu lempar satu isu, biar ini marak, biar ini Atau keputusan, kalau ini kan bukan isu, keputusan. Ya betul, keputusan. Kamu ngambil sebuah keputusan yang bisa menciptakan sebuah konflik yang Siap Bang Penanggut gitu ya. Nah, pada akhirnya apa? Di situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata konflik itu akan sangat meraup untung apabila dikelola dengan cara yang baik dan benar gitu ya. Nah, jadi nama Abang Host itu bersih. Nama Abang Host itu bersih karena apa? Saya yang berada di garda terdepan. Gitu. Saya yang berada di garda terdepan karena kita lihat di klip videonya itu ketika Bobby naik ke atas podium dengan senyum-senyum, seperti tidak ada tekanan di situ ya, seperti tidak ada tekanan, seperti tidak ada kekhawatiran apapun. Yang saya kira itu seperti Abang memang antara saya sama Bang Host itu memang sudah perencanaan. Sudah benar-benar direncanakan berarti Bang ya. Sudah benar-benar direncanakan. Karena kan 4 pulau ini kan isunya sudah lama dari 1978 kan. Kalau kita ingin telusuri lebih dalam lagi sebetulnya. Berarti mereka ini sengaja mencari yang konflik-konflik lah ya. Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan Bang. Nah, karena Pak JK sendiri kan akhirnya angkat bicara kan ke media. Ini Bang, tambahan lagi Bang. Ini kan kepres dari rezim sebelumnya ya, yang memberikan keleluasaan untuk Mendagri mengatur wilayah-wilayah daerah. Jadi Mendagri yang memutuskan, oh ini wilayah ini, oh ini garisnya seperti ini gitu, seperti ini gitu. Itu dari kepres. Ya, tambah batas memang yang punya kekuasaan itu Mendagri, tambah batas Ya. itu. Iya, itu kan kepres Bang, karena kepres putusan presiden. Ya. Harusnya ini diperjelas lagi nih, undang-undangnya ada kalau nggak salah itu. Ya, kalau berbicara dengan undang-undang, nanti undang-undang agraria. Ya kan kata justru kalah seperti itu. Undang-undang itu jangan di bawah kepres. Ya undang-undang konstitusi kan jatuhnya kan.
masih hak kirik atau apa gitu kan, hak guna apa gitu kan. Jadi melihat Enggak, ini seperti itu. bukan tentang itu Bang, tentang wilayah Bang. Tentang wilayah ini Bang. Apa kan masih Ini. ada juga di agraria itu ada tabur batas wilayah juga Bang. Iya sebenarnya kan barometernya bisa dilihat lah dari mana itu kan. Iya, Kita kemarin cari kan itu mereka gini Bang, datanya parameter seperti apa, mereka gampang. itu kan mereka memberikan analogi batas wilayah yang menurut mereka pulau-pulau itu lebih dekat ke Pulau Sumatera, Iya betul Sumatera betul. Utara Iya. gitu kan. Dia Nah, pakai itu kan internasional tidak ya bisa, katanya. iya, itu kan tidak bisa Kalau menjadi berbicara tolak dekat, ukur. Pulau Seribu itu nggak mungkin masuk Nah, DKI, masuknya betul. masuk Banten kalau mau berbicara dekat. Makanya, jadi Iya. parameternya itu salah. Sementara di Iya. pulau-pulau itu sudah ada, Empirisnya nggak dilihat sama dia. sudah ada apa namanya, sejarahnya memang sudah ada di Seperti sana Pulau bahwa itu Inggano di dikhususkan Bengkulu wilayah ini, Pulau Aceh. Inggano itu lebih dekat dengan Kabupaten Kaur ketimbang Kabupaten Bengkulu Utara. Kan itu Iya, ini nyasar kalau mau nyasar berlihat. analoginya. Tapi ini kan Berarti ada kan kepentingan juga bang. Itu Ya, Pulau 4 itu mau sepakat saya diapakan? kalau ada Mau kepentingan itu diapakan? sepakat itu. Itu betul. keuntungannya Sepakat. apa? Keuntungannya apa? Itu kan seperti itu. Kalau nggak akan jalan juga kalau nggak ada kepentingan situ. Betul. Betul. Buat apa mereka kan masih banyak juga daratan dan daratan yang lain kalau secara pengelolaan gitu. Apa Tapi mau ada dipindahin kepentingan, memang ada kepentingan. Raja 4 ke situ, mau tukar guling, karena Raja 4 lagi di stop nih, mau Dan dipindahin ke situ. yang asik lagi ada narasi, itu kan pulau telantar katanya, mau diolah kok malah ribut. Nah, ini kan asik nih. Nah, sekarang pertanyaan saya, Sumatera Utara itu masih banyak yang terlantar. Kenapa Betul. harus ngurusin yang itu? Gitu loh. Iya. Kalau berbicara tentang pengelolaan. Betul. Kelola saja yang sudah jelas ada. Nah, Ini kosong gitu kan, nggak ada seakan-akan penghuninya, bisa dihuni ngelola oleh semuanya. nelayan. Emang Sumatera Utara mah ngomong kalau yang di pelosok-pelosoknya sangat tertinggal juga kok. Karena kenapa? Betul. Hah? Mereka tidak memecahkan diri dari dulu. Kalau Sumatera Selatan kami tidak aus akan itu, malah kami lebih cepat maju juga akhirnya karena dipecah. Iya. Berpisah Jambi, berpisah Bengkulu, berpisah lagi Bangka Belitung. Akhirnya lebih cepat majunya ketimbang mak ngomong bertahan dengan yang besar. Ini karena maruk aja sih, serakah. Iya. Keserakaan aja. Jadi pemimpin Sumatera Utara sampai saat ini belum memecahkan daerah yang seharusnya memang sudah pecah itu. Karena udah terlalu luas. Bukan malah mau ngambilin punya orang. Kalian itu pecahlah dulu. Biar jangan satu pimpinan aja. Jadi Iya. pecahlah dulu. Iya, 3 paling enggak itu Sumatera Utara itu. makanya analogi yang statementnya yang dikeluarkan itu saya kira menggelitik ya. Hanya karena pulau itu lebih dekat ke Sumatera Utara, lalu kemudian dianggap itu bagian dari Sumatera Utara. Ya, itu Iya bagaimana kan, itu ceritanya? alasannya kan bikin 4.000 halaman itu bang. Ih, 4.000 halaman, mau di nama-nama itu pulau-pulaunya, mau di store ke Alin PBB. kasus ijazah itu kasusnya kasus kecil itu. Banyak kasus besar yang di ijazah Jokowi itu udah itu. ada yang ngurusin itu. Segitu banyak orang di Raja 4 itu Depnagri. nggak tengok itu JKW itu Deano Iriana Mahakam itu JKW Mahakam Iriana Dewi Ariana itu tengok tuh hilir mudik ternyata nggak ada ekspor itu. Nah, kemana itu hasilnya itu? Berarti diselundupkan dari negara ini. Itu nanti kita bahas lagi ke Raja 4. Lanjut. Iya kan segitu banyak manusia yang kerja di Departemen Dalam Negeri, ya kan? Kenapa nggak dipakai gitu loh? 4.000 halaman tuh gampang dibikin sebenarnya kalau kerja semua. Ada dari utusan daerah ini yang bukan utusan, maksudnya memang ngerti lah situ kan. Misalnya dari bisa ditanya lah di daerah setempat gitu kan. Karena orang-orang di sana di Aceh juga ada juga yang kerja di Departemen Dalam Negeri. Kenapa nggak ditanya seperti itu? Main putusin sendiri. Ya itu karena tadi Kepres tadi kan memberikan keluasan. Setiap daerah itu ada perwakilannya semua di kementerian. Iya, nggak jalan di situ, nggak jalan di situ. Main mutusin aja sepihak gitu. Berarti kan ada kepentingan, itu aja sih. Iya. Ada keuntungan situ, profit dong. Iya. Ini Mbah apa ini? Mbak Kakung, silakan.
Ya, yang di bawah yang mau naik silakan guys ya. Di sini bukan ruang ceramah tapi ruang diskusi. Silakan yang mau naik silakan. Yang mau mengeluarkan pendapatnya silakan. Apa kabar kasus pagar laut? Pagar laut nggak ada pagarnya lagi tapi sudah ada tanggul. Jadi terbentuk sudah kolam ya kan? Kolam laut ya kan? Udah tanggul, bukan lagi apa dia sekarang, bukan lagi pagar, dia udah tanggul dia sekarang. Nah, nanti kita kupas lagi, kita balikkan lagi ke sana nanti. Kita yang lagi bergejolak ini kita cepat anukan dulu karena ini di zaman Pak semenjak dilantiknya Bapak Prabowo ini udah 2 menteri yang bikin rakyat gaduh. Nah, yang pertama Bahlil tentang LPG kemarin, ini ada lagi keputusan tentang 4 pulau. Nah, nanti apalagi ini menteri-menteri ini kadang-kadang menteri, saya bingungnya menteri itu pembantunya presiden. Nah, sekarang malah presiden membantu menteri. Nah, ini kebal